Resmi dan krusial kepada Bang Emil dan Mas Suswono. Saya tidak akan menyampaikan banyak pesan karena sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Pak Fahri waktu acara deklarasi bersama Kimplus ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa Kimplus di Jakarta ini telah mengajarkan kita satu makna dalam politik, bahwa politik itu seharusnya menyatukan. Apa yang tidak bersatu di Pilpres, di Pilkada DKI ini bisa bersatu. Dan kalau kita bersatu, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah juga akan memberikan kita kemenangan. Jadi kita camkan makna ini bahwa politik seharusnya selalu menyatukan. Itulah politik yang sebenarnya. Dan karena itu sejak awal dulu kami di Partai Gelora mengusung makna rekonsiliasi untuk menyatukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang pernah berseteru sangat hebat pada dua kali Pilpres 2014 dan 2019, sehingga kita menyaksikan Pilpres kita tahun 2024 ini adalah Pilpres yang paling damai. Pasangannya 3, tapi Pilpresnya berlangsung satu putaran dan semuanya damai. Rekonsiliasi itu adalah makna dari politik yang selalu menyatukan. Nanti insya Allah dalam kampanye kita untuk memenangkan pasangan Ridho ini, insya Allah kita harus selalu mengedepankan makna politik yang menyatukan. Kita ini semuanya adalah satu keluarga besar. Yang ingin kita pilih adalah kepala rumah tangga dan wakil kepala rumah tangga. Setelah pemilihan selesai, keluarga kita kembali harus utuh kembali. Kira-kira begitu ya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah saya tadi ingin menguatkan agenda-agenda yang sudah disampaikan oleh Bang Emil tadi. Dalam dunia modern sekarang ini pada dasarnya kita mengenal konsep tentang ekonomi kota. Kalau kita bicara tentang Amerika, pada dasarnya kita bicara tentang satu negara yang ekonominya disangga oleh kota-kota besar. Kota seperti New York misalnya, dulu tempat Bang Emil sekolah dan dulu tempat saya bertemu dengan beliau tahun 98 dengan beliau di sana pertama kali, itu menyumbangkan 2,5 triliun dari total GDP Amerika Serikat. California kalau nggak salah itu menyumbangkan sekitar 1,6 triliun dari total GDP Amerika. Artinya apa? Ekonomi California saja sendiri itu masih lebih besar dari total GDP kita seluruh Indonesia. Di luar dari ekonomi kota ini, kita juga mengenal ekonomi korporasi. Korporasi-korporasi besar menyumbangkan pendapatan yang sangat besar juga kepada negara karena value-nya, nilainya itu juga sangat besar. Jadi perusahaan seperti Apple misalnya, itu nilainya lebih dari 2 triliun dolar, kira-kira sama dengan ekonomi Indonesia dan Turki kalau dicombine, kalau disatukan. Jadi tantangan terbesar bagi Bang Emil nanti dan Mas Sus ini adalah bagaimana menjadikan Jakarta ini benar-benar sebagai kota internasional yang menjadi pilar dari GDP Indonesia di masa yang akan datang. Dan program-program kita itu harus benar-benar impactful kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan ini yang saya tangkap betul dari berkali-kali saya berdiskusi dengan Pak Prabowo. Beliau ingin memperbesar kue ekonomi Indonesia, tapi pada waktu yang sama ingin membuat orang menikmati lebih banyak. Artinya apa? Harus ada pertumbuhan yang besar dan pada waktu yang sama harus ada keadilan sosial.
Kalau kita tarik garis lurus, bagaimana? Kira-kira tidak sampai 15 kilo, nggak usah jauh-jauh ya. Dari Istana Merdeka, kita tarik ke arah utara sana, kita sudah akan menemukan daerah yang sangat menyedihkan. Itu yang paling dekat kepada istana. Saya tidak tahu nanti kalau ditarik dari wali kota ya, ditarik kemana berapa kilo, dan kita akan melihat wajah Jakarta tiba-tiba menjadi suram. Jadi tugas kita semuanya dan tugas pemimpin baru yang insya Allah akan kita dukung ini adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana kota-kota besar dunia, dan pada waktu yang sama juga menciptakan menjadi contoh dari pemerataan, keadilan sosial, dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadi model bagi Indonesia masuk menjadi 5 besar dunia insya Allah. Kita mulai semuanya dari Jakarta. Tapi sekali lagi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena